Bang, gimana sih caranya biar bisa ikut kerja di tambang emas kayak abang? Nah, karena rame banget, di video kali ini sengaja aku mau spill ya guys. Nonton sampai habis ya, karena aku bakal bongkar apa aja syarat dan persiapannya. Beginilah persiapan kita kalau H1 sebelum naik ke lokasi. Semuanya sibuk mandiri. Ada yang lagi nyusun logistik, ada yang mastiin peralatan aman. Setelah semuanya beres, barang kita titip di tempat pemarkiran motor besok. Dan seperti biasa di sini titipannya udah banyak yang bakalan dibawa naik besok pagi. Setelah barangnya dititip dan kita balik istirahat ke rumahnya Bang Jumran. Dan di sini kita dikasih ngopi, dikasih makan dan kita tidur di sini guys. Singkat cerita kita balik ke tempat penitipan barang dan kita bersiap-siap jalan kaki menuju lokasi tambang emas. Di sini kita start sekitar jam setengah 6 pagi guys. Seperti biasa kita istirahat sarapan di bangku pertama. Untuk jarak tempuh perjalanan ini sekitar 35 km. Sepanjang jalan kita isi dengan canda, tawa, sehingga perjalanan ini tak terasa. Seperti biasa untuk tiba di lokasi kita melewati 4 tempat pengistirahatan. Mulai dari camp 1, camp 2, camp 3, dan camp 4. Jadi di camp-camp ini kita bisa pesan makanan atau pesan kopi atau susu. Semakin jauh campnya semakin naik pula harganya. Maklum ya guys, karena ini di tengah hutan guys. Dan di saat kita lelah kita juga bisa nginap di camp-camp tersebut. Ada yang tanya, "Bang, kenapa ndak kerja emas aja?" Ya begitulah guys, skill dalam mencari rezeki itu beda-beda guys. Lanjut saat aku melanjutkan perjalanan tiba-tiba hujan deras guys. Dan di sini kita buru-buru pasang terpal guys. Memang sih aku akuin porter di sini kreatif banget guys. Kalau nggak bawa terpal kayak gini mungkin barang aku bakalan basah semua guys. Di sini aku ketemu sama teman-teman yang bakalan kerja tambang emas di lokasi. Lanjut aku singgah lagi di camp 3 guys. Karena hujannya sangat deras sehingga menyebabkan banjir. Yang menyebabkan aku dan teman-teman nginap lagi di camp 3 guys. Untungnya di camp 3 udah ada penjual guys, karena kemarin kan kosong. Dan di sini aku ketemu salah satu konten kreator juga namanya Aco Ortader. Ya, posisi dia dari atas mau turun ke kampung. Jadi malam ini kita bermalam dengan pakaian yang basah, yang kering di badan guys. Dan paginya kita melanjutkan perjalanan melewati penyeberangan guys. Ya syukurnya di sini udah mulai surut ya guys. Jadi kita bisa menyeberang dengan aman guys. Ini hari kedua perjalanan kita ya guys. Melewati jalur menanjak dan menurun. Singkat cerita, tak terasa akhirnya kita tiba juga di camp 4 guys. Setelah aku tiba di sini mereka bergantian nyobain gendonganku guys, karena berbeda dengan mereka punya. Lanjut aku bermalam lagi di camp 4 dan ini hari ketiga aku ya guys. Sekitar jam setengah 6 pagi kita udah mulai nanjak Gunung Penyesalan. Karena aku sudah mulai loyo, 2 kardus muatan aku oper sama saudara aku guys. Karena tujuan kita lumayan jauh ya guys, namanya itu lokasi Bor 8. Dan pas aku mau nanjak ke Bor 1 tiba-tiba lututku kram. Untung aja ada saudaraku balik dan dia yang bawain muatan aku guys. Terus terang aja guys, di sini aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys. Bawa badan aja rasanya aku udah nggak mampu guys. Jadi dia yang nembusin muatanku dan muatan dia guys. Ya inilah arti persaudaraan yang sesungguhnya guys. Saling tolong menolong di saat saudaranya lagi tidak mampu. Singkat cerita kita udah tiba di lokasi Bor 8. Seperti inilah bentuk lokasinya. Gunung ini seperti gunung rayap ya guys ya. Lobang-lobang dan di situ rata-rata ada orangnya guys. Singkat cerita kita udah sampai, kita disuruh makan, disuruh bikin kopi. Dan di sini cukup lengkap ya guys yang dijual sama bos. Jadi untuk para penambang camp 7 sekarang nggak khawatir lagi untuk kehabisan logistik. Keringat belum kering tiba-tiba langsung dibayar sama bos. Jadi rasa capek yang tadi tiba-tiba hilang guys. Hahaha. Oh ya, untuk teman-teman di luar daerah yang mau kerja di sini, syarat pertamanya itu teman-teman harus punya motor. Karena posisi ngambil barang di rumah bos kan nggak mungkin jalan kaki kan. Dan kalian bisa ngekos di Kampung Labuton. Kalau kalian mau kesini nanti aku tag ya akun yang bisa kalian hubungi. Kalian tanya-tanya tentang pekerjaan. Kebetulan dia pemegang barang untuk dibagikan ke teman-teman. Jadi nanti langsung hubungi dia aja ya guys.